Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham Jilid 1. Hexa Tamas akan membacakannya insya Allah. Bab 2. Silsilah nasab anak-anak Nabi Ismail alaihi salam. Anak-anak Nabi Ismail alaihi salam. Ibnu Hisham berkata bahwa Ziyad bin Abdullah bin al-Bakai berkata kepada kami dari Muhammad bin Ishaq al-Muttalibi yang berkata Ismail bin Ibrahim mempunyai 12 anak. Nabit yang merupakan anak sulungnya Khayjar, Azbal, Masyah, Masma'ah, Masyi, Dama, Adzar, Taima, Yatur, Nabas, dan Khayzuma. Ibu mereka ialah Ra'lah binti Mujjaj bin Amr al-Jurhumi. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Mujjaj dan bukannya Mujjaj. Jurhum adalah anak Qahtan dan Qahtan adalah nenek moyang seluruh orang-orang Yaman dan semua nasab mereka kembali kepadanya. Qahtan adalah anak Abir bin Salik bin Irfaksyad bin Sam bin Nuh. Ibnu Ishaq berkata Jurhum adalah anak Yaqtan bin Aibar bin Salik. Yaqtan tersebut ialah Jurhum bin Aibar bin Salik. Umur Nabi Ismail alaihi salam. Ibnu Ishaq berkata, seperti disebutkan para ulama bahwa umur Nabi Ismail alaihi salam ialah 130 tahun. Beliau meninggal dunia dalam usia 130 tahun dan dikebumikan di Hajar Aswad bersama ibunya Azar. Semoga Allah merahmati mereka. Ibnu Hisham berkata, orang-orang Arab mengatakan Hajar dan Ajar, mereka mengganti huruf A dengan alif, sebagaimana mereka mengatakan Harakul Ma'i dan Arakul Ma'i. Hajar berasal dari Mesir. Hadis wasiat berbuat baik kepada orang-orang Mesir. Ibnu Hisham berkata bahwa Abdullah bin Wahhab berkata kepada kami dari Abdullah bin Luhai'ah dari Umar mantan budak Kufrah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah dan Allah terhadap orang-orang kafir Jimni, yaitu orang-orang di negeri yang banyak pohonnya, yang berkulit hitam atau negro dan berambut keriting, karena sesungguhnya mereka mempunyai nasab dan kekerabatan. Amr bin Umar mantan budak Kufrah berkata tentang nasab mereka, sesungguhnya ibu Ismail alaihi salam berada dari mereka, dan tentang kekerabatan mereka, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil istri dari salah seorang dari mereka, Maria al-Qibtiyah. Ibnu Luhai'ah berkata, ibu Nabi Ismail Hajar adalah wanita Arab. Ia berasal dari desa di dekat Al-Farama, di dekat Mesir. Sedang ibu Ibrahim, wanita yang dihadiahkan Al-Mukaikis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berasal dari Fahan di distrik Ansita. Ibnu Ishaq berkata bahwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri berkata kepadaku bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik Al-Ansari kemudian As-Sulami berkata kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian berhasil menaklukkan Mesir, maka wasiatkan hal-hal yang baik kepada penduduknya, karena mereka mempunyai tanggungan dan kekerabatan. Ibnu Ishaq berkata bahwa aku pernah bertanya kepada Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, apa yang dimaksud dengan kekerabatan? Kekerabatan yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
untuk mereka pada hadis tersebut? Muhammad bin Muslim Az-Zuhri menjawab, ibu Nabi Ismail Hajar berasal dari mereka. Asal-usul orang-orang Arab. Ibnu Hisham berkata, seluruh orang-orang Arab berasal dari anak-anak Ismail. Dan Qahtan, salah seorang dari Yaman, berkata, Qahtan adalah anak Ismail, dan Ismail adalah bapak seluruh orang-orang Arab. Ibnu Ishaq berkata, Ad adalah anak Us bin Iram bin Sam bin Nuh. Samud dan Judais adalah anak Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Tasem, Imlak, Umaim adalah anak-anak Lawats bin Sam bin Nuh. Mereka semua adalah orang-orang Arab. Nabit bin Ismail mempunyai anak yang bernama Yasjub bin Nabit. Kemudian Yasjub bin Nabit mempunyai anak yang bernama Ya'rub bin Yasjub. Kemudian Ya'rub bin Yasjub mempunyai anak yang bernama Tirah bin Ya'rub. Kemudian Tirah bin Ya'rub mempunyai anak yang bernama Nahur bin Tirah. Kemudian Nahur bin Tirah mempunyai anak yang bernama Mukawim bin Nahur. Kemudian Mukawim bin Nahur mempunyai anak yang bernama Adad bin Mukawim. Kemudian Adad bin Mukawim mempunyai anak yang bernama Adnan bin Adad. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan bahwa Adnan adalah anak Ud. Anak-anak Adnan. Ibnu Ishaq berkata, dari Adnan, anak-anak Ismail bin Ibrahim terpencar-pencar menjadi berbagai kabilah. Adnan mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Ma'ad bin Adnan dan Aka bin Adnan. Ibnu Hisham berkata, Aka menetap di negeri Yaman karena ia menikah dengan wanita orang-orang Aisy Aryun. Ia menetap di sana. Dengan demikian, negeri dan bahasa menjadi satu rumpun. Orang-orang Aisy Aryun adalah anak-anak Aisyar bin Nabti bin Udad bin Zaid bin Humaisah bin Amr bin Arif bin Yasjub bin Zaid bin Kahlan bin Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Ada yang mengatakan bahwa Aisyar adalah Nabti bin Udad. Ada juga yang mengatakan Aisyar adalah anak Malik, adalah Madjaj bin Udad bin Zaid bin Humaisah. Ada lagi yang mengatakan Aisyar adalah anak Sabah bin Yasjub. Abu Mahraj Khalaf al-Ahmar dan Abu Ubaidah la-Abbas bin Mirdas, salah seorang dari Bani Sulaim bin Mansur bin Ikrimah bin Kasafah bin Qais bin Ailan bin Muzar bin Nisar bin Ma'ad bin Adnan pernah membacakan syair kepadaku. Dalam syairnya keduanya menyanjung Aka bin Adnan yang bergelar Gasan, hingga mereka benar-benar terusir daripadanya. Syair di atas adalah penggalan dari syair-syairnya. Gasan adalah air di bendungan Ma'rib di Yaman. Tadinya Gasan milik anak Mazid bin Al-Azdi bin Al-Daud. Kemudian mereka diberi nama dengan nama air tersebut. Ada yang mengatakan Gasan adalah air di Al-Musalal di dekat Al-Juhfah, dan orang-orang yang minum daripadanya kemudian memberikan nama tersebut kepada kabilah-kabilah dari Bani Mazid bin Al-Asdi bin Al-Daud bin Nabti bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Nasab orang-orang Ansor. Hasan bin Sabit al-Ansori berkata, dalam syairnya ada orang-orang Ansar adalah anak-anak Al-Aus dan Al-Kasraj. Kemudian keduanya anak Harisah bin Sa'labah bin Amr bin Amir bin Harisah bin Umru'u Al-Qais bin Sa'labah bin Mazin bin Al-Asdi bin Al-Gautsu. Jika engkau bertanya, sesungguhnya kami adalah orang-orang mulia. Al-Asdi adalah nasab kami dan Gasan adalah air kami. Syair di atas adalah salah satu dari syair panjang Hasan bin Sabit, salah seorang dari Yaman, dan Aka yang menetap di Khurasan. Aka adalah anak Adnan bin Abdullah Al-Asdi
bin Al-Gauts. Ada pula yang mengatakan Utzan adalah anak Ad-Daid bin Abdullah bin Al-Asli bin Al-Gauts. Ibnu Ishaq berkata, Ma'ad bin Adnan mempunyai 4 anak, Nizar bin Ma'ad, Huda'ah bin Ma'ad. Huda'ah adalah Bakar Ma'ad, Hunus bin Ma'ad, dan Iyad bin Ma'ad. Adapun Huda'ah ia pergi ke Yaman, ke rumah Himyar bin Saba. Nama asli Saba adalah Abu Syam. Ia dinamakan Saba karena ia orang Arab pertama yang mengumpulkan kabilah-kabilah Yaman. Ia anak Yasjub bin Ya'rub bin Kahtan. Ibnu Hisham berkata bahwa orang-orang Yaman dan Huda'ah ialah anak Malik bin Himyar dan Amr bin Murrah al-Juhani. Juhainah adalah anak Yaid bin Laid bin Saud bin Aslam bin Ilhab bin Huda'ah berkata, kami adalah anak-anak tokoh yang mulia dan terkenal, yaitu Huda'ah bin Malik bin Himyar. Itu nasab terkenal yang tidak dipungkiri siapapun. Di bawah batu yang diukir di bawah mimbar Hunus bin Ma'ad. Ibnu Ishaq berkata, adapun Hunus, maka sisa-sisa mereka meninggal dunia menurut penuturan ahli nasab Ma'ad, termasuk di dalamnya An-Nu'man bin Al-Munzir, Raja Al-Hirah. Nazab An-Nu'man bin Al-Munzir. Ibnu Ishaq berkata bahwa Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri berkata kepadaku bahwa An-Nu'man bin Al-Munzir adalah anak Hunus bin Ma'ad. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Khanas dan bukan Hunus. Ibnu Ishaq berkata bahwa Yakub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Aqnas berkata kepadaku dari salah seorang tua kaum Ansor dari Bani Zarik, yang berkata bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberi pedang An-Nu'man bin Al-Munzir, ia memanggil Zubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf bin Qusay. Zubair adalah orang yang paling ahli tentang nasab orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab secara umum. Sebelumnya Umar bin Khattab pernah berkata, aku mengambil nasab dari Abu Bakar radhiyallahu anhu karena Abu Bakar adalah orang Arab yang paling jago tentang nasab. Umar bin Khattab memberikan pedang tersebut kepada Zubair, kemudian bertanya kepadanya, hai Zubair, An-Nu'man bin Al-Munzir berasal dari mana? Zubair berkata, ia berasal dari tulang belulang Hunus bin Ma'ad. Ibnu Ishaq berkata, adapun seluruh orang-orang Arab, maka ada yang menyatakan bahwa mereka adalah anak keturunan Al-Laqam, anak Rabi'ah bin Nasar. Hanya Allah yang maha mengetahui sebenarnya ia berasal dari mana. Laqam Adi. Ibnu Hisham berkata, Laqam adalah anak Adi bin Al-Harz bin Murrah bin Udad bin Zaid bin Humaisa bin Amr bin Arif bin Yasjub bin Zaid bin Khahlan bin Saba. Ada yang mengatakan Laqam adalah anak Adi bin Amr bin Saba. Ada juga yang mengatakan Laqam ialah Rabi'ah bin Nasar bin Abu Haritsah bin Amr bin Amir. Ia tertinggal di Yaman ketika Amr bin Amir meninggalkan Yaman.